Halo semuanya, salam IPS Sufwan. Kali ini kita akan bahas bersama mengenai susunan seri pada beberapa hambatan maupun susunan paralel. Kita bahas dulu susunan seri. Yang dimaksud susunan seri itu apa? Di susunan beberapa hambatan yang disusun secara tidak bercabang, secara seri. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Kita lihat ada 3 buah hambatan. Kita sebut saja R1, R2, dan R3. Ada beberapa titik di situ. Ada titik A, B, C, dan D. Maka diantaranya ada VAB, itu beda potensial di titik AB, VBC, beda potensial di titik BC, dan VCD. Nah, untuk susunan seri pada hambatan, gimana ya cara untuk menghitungnya? Ketika kita mau mengganti misalkan beberapa hambatan yang disusun secara seri dengan satu hambatan, berarti kita pakai prinsip ini. Nah, kita bisa ganti dengan RS, jadi titiknya hanya AD dan beda potensialnya VAD. Caranya gimana? Dengan VAD itu merupakan VAB plus VBC plus VCD, maka dari situ kita juga bisa tahu I dikalikan RS itu sama dengan I kali R1 plus I kali R2 plus I kali R3. Ingat hukum Ohm ya. Dari sini kita akan paham bahwa hambatan pengganti itu kita bisa peroleh dengan menambahkannya R1 plus R2 plus R3 kalau 3 hambatan. Tergantung dari berapa banyak hambatan yang disusun secara seri. Begitu. Perlu diingat juga, untuk rangkaian seri arusnya adalah sama karena tidak bercabang. Ingat hukum Kirchhoff di video sebelumnya. Begitu ya, semoga paham. Kita lanjut ke susunan paralel pada hambatan. Nah, susunan paralel pada hambatan gambarnya seperti apa? Gambarnya seperti ini. Kita perhatikan. Ini ada beberapa hambatan yang disusun secara paralel. Kita sebut saja R1, R2, dan R3. Kita bisa ganti 3 hambatan ini dengan satu hambatan pengganti, yaitu RP. Untuk titiknya kita lihat titik AB ini juga tetap AB ya. Tapi yang membedakan seperti hukum Kirchhoff bilang, jumlah arus yang masuk percabangan itu sama dengan yang keluar. Kalau sebelumnya di sini yang masuk kan I, kemudian dia ada 3 cabang, I1, I2, dan I3. Nanti pasti nilainya beda. Tetapi ketika sudah diganti, ketika sudah tidak bercabang, maka arusnya akan sama. Nah, dari sini gimana prinsipnya? Kita pakai hukum Ohm juga. Kita ingat, ini hukum Kirchhoff. Ya, untuk I-nya, berarti I sama dengan I1 plus I2 plus I3. Karena titiknya AB berarti V-nya sama. Ya, VAB per RP sama dengan VAB per R1 plus VAB per R2 plus VAB per R3. Karena VAB-nya sama, jadi kita hilangkan jadi seperti ini. Seper RP sama dengan seper R1 plus seper R2 plus seper R3. Jadi nilainya seperti ini untuk hambatan pengganti pada rangkaian paralel. Yang sama itu beda potensialnya kalau paralel. Kalau seri yang sama arusnya, tetapi kalau paralel yang sama beda potensialnya. Semoga paham ya sampai sini. Kita langsung saja ke contoh misalkan. Contohnya seperti ini misalkan. Tentukan hambatan pengganti pada rangkaian berikut. Kita lihat ini rangkaiannya ada 2 ohm, 4 ohm, 3 ohm, 2 ohm, 4 ohm, 5 ohm, 3 ohm. Kalau kita lihat dia bercabang enggak? Meskipun dia tidak lurus ya, berbelok ke bawah kemudian ke sini, bercabang enggak? Tidak. Nah, kalau tidak bercabang berarti dia rangkaian seri. Nah, untuk mencari hambatan pengganti rangkaian seri tinggal dijumlah semua. Jumlah seperti ini. RS sama dengan, kita anggap ini R1, ini R2, ini R3, ini R4, R5, R6, R7, tinggal dijumlah. Berapa hasilnya? 2 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 4 tambah 5 tambah 3. Hasilnya adalah 23 ohm. Jadi yang beberapa
hambatan ini di rangkai seri, kita bisa ganti dengan satu hambatan yang nilainya 23 ohm. Begitu ya, semoga paham. Mau contoh lagi? Oke, contoh yang ini ya. Kita lanjut contoh yang ini. Nah, kalau ini rangkaiannya apa? Seri, paralel, atau campuran? Kita lihat, ternyata rangkaiannya ini campuran. Ini seri tapi ini paralel. Nah, berarti kita ubah dulu. Ini dulu. Pakai rumus paralel tadi seperti apa? Seperti ini ya. 1/Rp sama dengan 1/R1 plus 1/R2. Jadi 1/6 plus 1/3. Kita samakan penyebutnya. Coba 1/Rp jadinya kita samakan jadi 6 ya. 1/6 plus 2/6. Kenapa 2? Karena dia mau kita ubah ke 6 ya. Jadi dia dikalikan 2. Dari sini 1/6 tambah 2/6 berapa? 3/6. 3/6. Ingat, yang sering keliru di sini. Nilainya masih 1/Rp loh ya. Berarti Rp-nya berapa? Tinggal dibalik. Rp-nya berarti 6 bagi 3. Jadilah 2 ohm. Di sini jelas dari ini. Terus rangkaiannya jadi gimana? Rangkaiannya jadi seperti ini. Nah, jadi seri kan 4 ohm, 2 ohm itu adalah Rp, kemudian 3 ohm. Karena seri tinggal ditambah aja. RS sama dengan R1 plus Rp plus R2. 4 tambah 2 tambah 3. Jadi berapa? Jadi 9. Jadi rangkaian pada hambatan ini kita bisa ganti hanya dengan satu hambatan yang nilainya 9 ohm. Sama. Begitu ya. Semoga paham. Next video akan banyak lagi contoh-contoh pembahasan soal mengenai menentukan hambatan pengganti pada suatu rangkaian campuran. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat.